Halo kawan dan lawan bugil. Kali ini gue mau ngobrol dengan Om Riksa yang kita tahu Om Riksa ini ahlinya gitu buat ngomongin kontrol quality di sebuah produk. Nggak ahlinya sih, karena nyemplung aja Pak. Kecemplung. Oke, saya ada pertanyaan nih Om buat Om. Ya. Gimana sih Om bisa mengerti tentang quality control dalam sebuah produk gitu? Ya, emang dari awal setelah saya lulus kuliah tahun 93 memang kerjanya di pabrik garment kan. Ya, itu memang saya pegang produksi sama quality gitu. Jadi emang dari awal tapi produknya bukan produk outdoor kan, jadi produk fashion dan sebagainya. Jadi udah tahu jahitan dan sebagainya kayak gitu. Nah, Semenjak kuliah itu ya Om berarti ya? setelah lulus kuliah. Oh, setelah lulus kuliah. Nah, tapi pada tahun 2008, nah kebetulan saya dapat tawaran bekerja di salah satu perusahaan yang bisa dibilang brand outdoornya lumayan teman-teman penggiat outdoor tahu gitu. Jadi antara Arc'teryx sama Salomon. Nah, Dari tahun 2008 lah. sampai juga ya? 2016. Wow. Jadi dari 2016 saya memutuskan keluar dan bekerja di brand lokal juga, tapi outdoor juga. Dan dari 2017 saya kembali lagi tapi bukan brand outdoor, tapi lebih ke arah sportwear. Tapi tetap pegangnya produksi sama quality lagi gitu. Dari awal ya udah itu aja terus gitu loh. Perusahaan apa aja tuh Om dulu? Ya ada Arc'teryx, ada Salomon. Kalau brand lokalnya ada Iger. Sekarang saya kerja di Under Armour. Under Armour sekarang. Iya. Udah berapa lama di Under Armour sekarang? Dari 2017, berarti hampir 3 tahun ya. Oh, lumayan lama juga ya Om ya. Ya hampir 3 tahun lah. Nah, spesialisasi kontrol quality Om ini di produk apa nih Om? Misalnya ada sepatu, sandal atau Hampir apa? semua. Oh, semua produk. Semua produk. Wih. Awalnya sih cuman aparel sama Nah. tas. Tapi seiring waktu ya diberikan kepercayaan lebih gimana kalau di sepatu dan sebagainya. Jadi sekarang ya kalau bisa dibilang semua produk ya alhamdulillah saya tahu semuanya sampai sekarang. Nah, sekarang spesialisasinya di sepatu. Semua. Oh, masih semua. Masih juga? semua. Jadi nggak ada spesial. Jadi gini, karena tahu ya kalau ditanya sepatu tahu, ditanya tas tahu, ditanya aparel tahu, ditanya topi tahu. Jadi semua hampir. Karena sebenarnya hampir mirip-mirip sih, cuman ada beberapa beda prinsip gitu aja sih. Prinsip dalam Pembuatannya. Nah, gini Om. Banyak brand ya. Misalnya Arc'teryx dan Salomon atau TNF The North Face, atau TNF, ya, dan atau lainnya Columbia lah, gitu. yang produk-produk impor gitu. Mereka mengklaim produknya itu menggunakan fabrics Gore-Tex, Cordura, Ya. dan fabrics apapun gitu. Ya, Nah, misalnya nih produk lokal, ya. sah nggak sih menerapkan fitur Gore-Tex dan Cordura itu di produknya gitu? Karena yang saya bayangin dulu tuh, yang saya inget tuh ada obrolan di sebuah trade ONC. Ya. Kalau penerapan label Gore-Tex mengklaim produk itu dari Gore-Tex, Ya. itu harus mengikuti standarnya, Betul. standar dari Gore-Tex. Betul. Nah, boleh ceritain nggak Om? Oke, jadi gini, ini kebetulan bagus banget nih ngasihnya. Jadi antara Gore-Tex sama Cordura. Kalau Gore-Tex itu harus pakai kainnya dari Gore-Tex, oke. Proses pembuatannya harus di pabrik yang punya lisensi Gore-Tex. Jadi ada khusus pabrik yang Khusus, berlisensi. betul. Nah, brandnya sendiri harus mendaftarkan brandnya di website Gore-Tex. Oh gitu. Jadi Prosesnya Gore-Tex gitu. complicated. Berbeda dengan Cordura. Cordura asal bisa dibuktikan bahwasanya suatu brand itu beli kain dari Cordura, itu bisa pakai label Cordura. Betul. Karena Nah, berarti yang Gore-Tex ini cukup khusus ya. khusus. Kalau misalnya- Cordura bisa siapapun juga. Nah, ini kan ada brand lokal. Ya. Brand lokal menerapkan tag atau label Gore-Tex dan mengklaim produknya ini adalah Gore-Tex, padahal fabricsnya itu bukan, mungkin belum tentu Gore-Tex, Gore-Tex, betul. atau memang Gore-Tex yang limbahan gitu. Betul, ya. Itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi tidak bisa diklaim itu adalah Nggak bisa. Gore-Tex. Nggak bisa. Oh, oke, mungkin itu buat pengetahuan teman-teman yang memproduksi, Ya, bisa jadi tambahan lah informasinya ya. ya, Sekarang ke jahitan Om. ya. Seberapa pentingkah jahitan Bartak? Yang biasa orang Indonesia itu bilangnya Bartek gitu. Bartek ya, jahitan yang zigzag. Betul. Nah, ya antara penting nggak penting. Ada beberapa produk yang tidak menggunakan Bartek karena memang spesifik kainnya kalau di Bartek malah hancur. Jadi dia cukup jahitan bolak-balik 5 kali dan sebagainya untuk penguat.
Tapi bisa dibilang Bartek sendiri ada yang padat, ada yang nggak padat, Iya. ya kan? Itu kembali lagi masalah padat atau nggak padat itu kembali lagi pada jenis kainnya juga. Jenis kainnya, jadi Betul. sangat berpengaruh ya. Betul, Penerapan ya betul Bartek itu. Tapi yang jelas Bartek itu fungsinya adalah sebagai jahitan penguat. jahitan penguat Betul. dan itu pun tergantung dari fabriks yang akan digunakan. Betul, tergantung kain. Jadi bukan semata-mata pakai Bartek kuat, enggak. Justru malah kadang-kadang pakai Bartek malah justru malah tambah jebol, bisa gitu. jadi. Nah, satu lagi ya informasi buat teman-teman, khususnya maker di Indonesia, Bartek belum tentu menjadi penguat kualitas dari sebuah produk. Mudah-mudahan Contohnya jadi info. kayak jaket yang saya pakai ini kan bahannya tipis, Betul. nggak ada pakai Bartek. Oh, Cuman ada beberapa doang pakai Ah. Bartek di bawah, tapi di sini kan ada penguat kain lagi kan. iya betul betul. Tapi tidak ada yang di bagian kantong atau apa ini kan nggak ada gitu. Kalau pakai malah hancur gitu loh. Oh gitu ya. Itu buat sekelas merek Under Armour ya, Bu? Betul. Jadi ya kembali lagi penggunaan Bartek tuh lebih bijaksana tergantung daripada kainnya. Dengan cukup jahitan bolak-balik udah cukup gitu. Udah cukup. Oke. Nah, mudah-mudahan sih bermanfaat buat teman-teman, Ya. khususnya maker. Kalau mungkin gue bagi dua kategori. Ada kategori maker major yang dalam artian yang sudah berperusahaan, punya toko banyak, produknya sudah berupa industri besar, punya pabrik sendiri. Yang satu lagi mungkin gue pengen sebutnya sebagai brand indie. Kalau di musik kan ada musik indie gitu. Nah mungkin gue mau keluarin istilah baru buat maker-maker lokal. Gue sebutnya brand indie karena pengerjaannya masih di rumah gitu. Nah, buat teman-teman maker indie ini, Om, Ya. kebanyakan mereka kan menggunakan fabriks limbah. Ya. Nah, fabriks limbah ini idealnya masa expire fabriks itu berapa lama? Nah ini agak susah nih. Jadi kalau kain itu ada kain yang tidak ada finishing kayak coating, itu bisa lama. Oh, bisa lama itu. Betul. Tapi kalau ada yang coating, terus ada membran waterproofnya dan sebagainya, itu kalau disimpan aja 2 tahun pasti rusak. Pasti rusak ya? Pasti rusak. Kalau ada layer-layernya itu ya? Iya pasti rusak. Jadi begitu dia dibikin produk ya mungkin nggak nyampe setahun udah rusak. Udah Bisa rusak. bisa jadi seperti itu. Karena Apalagi dengan kelembaban betul udara di kan Indonesia. kita nggak tahu pada saat mereka disimpan itu emang udah jadi limbah itu berapa lama itu aja. Makanya kembali lagi untuk dalam pemilihan kain ya kalau bisa dibilang kalau kain tadi ada membrannya, ada coatingnya itu bisa dibilang ya agak sedikit riskan kalau untuk dibikin produk. Oh gitu. Oke, terima kasih Om buat informasi mengenai fabriks nih. Ya, Nah, saya pengen tanya nih mengenai aktivitas Om nih. ya. Sejak kapan sih Om join dengan komunitas ONC ini? 2012 apa 2013 ya saya lupa pokoknya. Antara 2 tahun itulah. 2 tahun gitu ya. Saya 3 kali ikut gathering kalau nggak salah. Malang, Jogja, sama Bandung kalau nggak salah. Ya itu aja sih. Ya seneng aja sih karena saya udah sempet vakum lama, mungkin hampir 10 tahunan. Ya untuk naik gunung enggak, jadi mulai naik gunung lagi tahun 2013. Tapi sekarang berhenti lagi karena umur ya. Karena umur aja. Ya. Tapi sebenarnya senang sih ketemu sama teman-teman orang karena ya merasa muda lagi. Sebenarnya saya udah nggak terlalu muda kan, saya udah 52 tahun ini. Jadi. Tujuannya apa tuh Om? Ya sebenarnya Tujuan awalnya gitu. Tujuan awal cuman lebih apa ya? Dulu kan sering berdebat masalah barang asli sama palsu. Iya. Ya kan kadang-kadang itu barang asli dibilang palsu, ya kan barang palsu dibilang asli. Dia bilang ya sebenarnya sih gampang kalau mau ini. Jadi ada misalnya periode produksi kan. Iya. Nah, ada periode produksi berapa, terus ada berapa signature ciri-ciri dan sebagainya kayak gitu aja sih. Contohnya tadi ada jenis jahitan contohnya seperti Soalnya itu. waktu saya pertama kali gitu Iya. komunikasi dengan Om di forum, Iya. saya kan sebagai seller juga nih di Iya. ONC. Yang kebetulan waktu itu masih jualan produk bocoran dari pabrik. Iya. Di saat saya tahu kalau Om ini dari pabrik yang waktu itu sih masih di Amar Sport ya Om, Iya, ya? betul. Yang produksi Salomon sama Aperik Arterik. ya. Saya berpikirnya, wah ini jangan-jangan mau mata-matain seller yang ada di ONC waktu itu. Oh enggak, saya nggak ada hubungannya. Karena event saya kerja di brand itu beda orang, itu divisi marketing lah yang ngurusin kayak gitu. Kalau bagi saya sih cuman mau sharing knowledge aja gitu loh. Kalau produk ini palsu, di produk ini enggak, itu aja sih. Ya itu jadi sebuah apa ya? Jadi ketakutan dari kita Sebenarnya sebagai pedagang. enggak ada itu sebenarnya cuman karena untuk meluruskan aja gitu loh. Nah. Karena
Berbagi ilmu ya Om ya? Ya, gitu aja. Jadi sebenarnya bukan masalah saya mematahkan, jadi saya cuma meluruskan kalau produk emang fake ya fake. Nah, Produk apa yang asli ya asli, itu aja sih. standarnya ada di signature ya Om ya? Betul. Oke. Beda brand ada beda ininya, tapi rata-rata ada beberapa kesamaan ya, misalnya contoh jahitan kan. Ya. Jahitan itu yang paling berpengaruh Yang banget. 1 inch 12 stitch itu Ya, Om? bisa contohnya kayak gitu. Nah itu masih berlaku nggak Om? Sekarang? Masih sampai sekarang. Atau sekarang malah lebih upgrade lagi gitu? Misalnya Enggak, 1 inch saya udah 14 jahitan. masih berlaku. Masih di 12 Iya. jahitan ya Ya, rata-rata? rata-rata 12 jahitan. TNF, Columbia rata-rata masih 12 jahitan. Masih 12 jahitan Ya. ya, standarnya itu? Ya. Belum ada yang 13 atau 14 ya? Arterik 14-16. Sekarang udah 14-16? Iya, arterik Lebih rapat lagi Lebih berarti rapat ya? lagi. Nah, yang disebut produk itu berkualitas baik itu seperti apa nih Om? Produk yang berkualitas baik itu bukan hanya produknya itu tidak ada cacat ya. Tapi produk itu bisa diterima oleh customer, bisa memuaskan customer, dan customer itu merasa bahwa beli produk ini emang worth to buy, itu Nah. aja. Jadi itu produk bagus itu. Oh gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang dimaui oleh Pasar. dan pembeli itu tadi. Oh jadi Kak, kualitas produk yang baik adalah yang bisa diterima oleh Terima pasar. betul. Baik mau desain atau fungsi gitu Betul. ya Om? Mungkin desain sih biasa-biasa aja, tapi secara fungsi mungkin warna ya. Kan ada orang yang suka sama warnanya dia beli, Nah. ya kan kayak gitu bisa jadi. Nah itu udah bisa disebut kualitas yang baik ya. Iya, betul. Nah produk lokal, Ya. produk lokal yang menurut Om berkualitas tapi bukan yang major. Ya kalau yang major sebutlah yang sudah brand-brand besar Ya. lah. Yang pernah Om tahu gitu. Saya pernah ngamatin ada beberapa ya. Dulu ya selama saya di Oang ya, terus selama di pasar juga banyak tuh. Contohnya ada satu celana. Boleh nyebutin brand nggak? boleh. Pinnacle tuh contohnya. Pinnacle. Tuh pemilihan bahannya udah bagus. Hmm. Cuman maaf kata gitu loh. Banyak teman saya ngomong ada sedikit minusnya, fittingnya kurang bagus dan sebagainya. Padahal tuh sebenarnya bagus pemilihan bahannya. Nah oke itu buat Bowo, teman kita dari ONC juga ada masukan bagus nih dari Om Kunto atau biasa kita kenal Om Riksa. Fittingnya mungkin bisa diperbaikin lagi. Maaf kalau tersinggung, ntar kita upload di channel Bugil dan Teman. Nah terus nih merek lo nih, terus gua kritik. Lightweight bag itu bagus idenya. Cuman pada dasarnya ada beberapa yang fiturnya waktu itu pernah kita juga kritisi kan. Iya. Kalau ini buat unisex, ternyata kamu strapnya pakai laki-laki kan. Nah itu akan nggak nyaman kalau buat cewek nanti. Oh gitu. Jadi kalau produk tas itu tolong perhatikan strap. Jadi bentuk strap itu ada strap buat cewek, strap buat cowok, ada unisex. Nah itu aja sih yang harus diperhatikan, karena strap itu jadi kalau di tas itu ada salah satu fungsi untuk suatu produk itu nyaman nggaknya itu dari strap. Dari ini ya, Betul. shoulder pad ya istilahnya ya Om. Betul, shoulder pad atau strap ya. Itu aja sih, cuman contoh aja nih, cuman saya bilang contoh. Kalau memang ditanya ya saya cuman itu aja sih. Berarti kualitas produk indie ini Seharusnya bisa, cuman harus gini. Contohnya yang gini. Definisikan produk ini buat apa, ya kan? Customernya seperti apa? Terus fungsi apa yang harus disematkan di produk itu? Nah nanti itu yang harus dikomunikasikan baik terhadap customer. Oh. Jadi sebagus apapun produk kalau nggak dikomunikasikan dengan baik, nanti ada salah persepsi kan? Nah iya betul. Betul. Nah, salah persepsi akhirnya kecewa karena ekspektasinya dia terlalu tinggi, ternyata tidak komunikasi baik. Oh, ternyata produknya cuma segitu. Padahal awalnya dikomunikasikan harusnya di level itu gitu, misalnya kayak gitu. Oke, siap. Nah, mumpung sekalian nih ada Om Riksa, gue pengen di-review sama Om Riksa secara teknis ya, bukan sebagai pengguna. Secara teknis, kualitas dari produk ini seperti apa? Gue bawa 3 sampel produk dengan dua fabrics yang berbeda. Misalnya Om, Ini gua jujur atau jujur? jujur Om, sepedas apapun sampaikan. Oke. Apa yang jadi kurangnya dan apa yang sudah baik. Betul. Mungkin bisa jadi evaluasi buat NII. Ya. Ini kalau dari secara konsep kayaknya untuk light
hiking ya. Iya. Light hiking. Ya pemilihan kainnya sih jelas bagus ini ya. Kain yang pertama saya lihat sih bagus. Kainnya ada coating ya. Kalau dilihat sih masih bagus coatingnya ya, walaupun ini pakai kain limbah yang mau ngomong tadi. Iya, betul. Ya ini coatingnya masih bagus. Secara konsep ini roll ya. Roll begini juga bagus kalau secara konsep. White stripe. Ya, terus strapnya saya agak sedikit ragu karena busanya ini harusnya agak sedikit masuk Ikut dijahit ya Om ya? ikut dijahit, makanya busa pada saat ujung ini harus sedikit ditipiskan. Oh. Jadi tidak terlalu justru busa ini nanti agak sedikit pada saat masuk tuh tasnya begini. Oh, jadi agak melengkung. Betul, agak sedikit melengkung. Jadi kalau bisa ujungnya ditipisin terus masuk dan sebagainya seperti itu. Nah ini kemarin udah ada sedikit perbaikan ya. Betul Om. Ini perbaikan nih. Kemarin saya bantai sejak awal nih. Nah ini yang Nih. Produk pertama kali yang Ya, jadi review waktu di Vietnam ya, ini. pemakaian mesh itu kalau untuk jadi stretching point ini kan jadi ujungnya shoulder pad kan. Ya. Ini rawan jebol ini. Karena ini bahan knitting kan. Ya. Nah makanya saya waktu itu saranin ke dia kalau bisa tolong dikasih yang kain utama aja. Nah ini sudah jelas nih ya, jadi udah ada perbaikannya, improve nih daripada yang versi pertama. Cuman yang masih kekurangan ada tadi busanya ini tadi harusnya ditipisin dan bisa dijahit agak sedikit masuk seperti itu. Ya kalau sekarang sih bukan pembelaan tapi kendalanya mesin jahit dan penjahit ini belum mengerti Belum mengerti untuk nipisin, oke nggak jadi masalah. Tapi yang jelas di stretching point nih harus ada jahitan bolak-balik udah nih ya. Sudah Om. Cuman kita nggak pakai bartak aja karena Ya, selain karena mesinnya mahal. mesinnya mahal, Bartek mahal. Tapi asal itu tadi kekuatan Bartek itu sebenarnya jahit bolak-balik 5 kali. Jadi kalau produk ini sudah dijahit bolak-balik 5 kali, saya rasa sudah cukup. Karena tujuannya adalah light hiking kan, bukan medium atau heavy hiking dan sebagainya. Saya rasa adopsi 5 kali jahitan bolak-balik sebagai pengganti Bartek ini sudah bagus. Cuman yang agak sedikit saya meragukan adalah dulu hampir sama ya saya ngomong kan. Bentuk shoulder pad ini shoulder pad ini belum, saya masih belum tahu nih, harus dicoba kan. Jadi dicoba enak enggaknya dan sebagainya. Kalau saya ngelihat sih masih kurang nih karena ini agak sedikit lurus ya. Jadi kan kalau kita dari leher belakang nih sebenarnya kan agak sedikit belok kan. Nah, ini tolong agak sedikit dipertimbangkan belokan di sininya. Ya, itu aja sih. Dari sisi jahitan gimana Om? Jahitan sih lumayan. Kalau untuk light hiking cukup saya rasa. Karena ada kayak gini kan penguatnya cukup pakai 5 kali bolak-balik cukup. Ya, jadi udah asal kita tarik-tarik gini nggak jebol nih. Ini saya tarik-tarik nih kuatnya, udah nggak jebol saya cukup. Terus pemakaian tempat minumnya juga bagus. Cuman kalau kita taruh nih. Nah, ini yang harus ada yang botol gede, ada botol kecil kan? Nah, ini kalau bisa ada sedikit supaya bisa mengadopsi yang botol kecil seperti ini bisa masuk dan sebagainya. Karena tidak setiap pemakai atau penggiat outdoor tuh punya botolnya sama gitu. Betul. Mending agak sedikit pas. Nah, ini mungkin bisa dikasih kayak sedikit serutan ya. Jadi begitu pakai botol kecil masih bisa diadopsi. Itu aja sih. Apa lagi ya? Yang lainnya secara kompartemen sih cukup. Ini kan buat naruh jaket dan sebagainya ya. Terus ini back panel mungkin bisa ditaruh matras ya mungkin ya. Supaya bisa kalau ini harian bagus ini bisa masuk laptop 14 in Om. Saya biasa pakai harian ini masuk ya, laptop cuman 14 in. kalau kembali lagi kalau bikin tas hiking aja, jangan bikin tas harian daily gitu kan, akan sedikit beda gitu. Tapi yang jelas ya memang bisa buat masuk laptop, tapi kan harus ada ada tempat laptopnya sendiri dan sebagainya. Saya rasa itu aja sih kalau saya bilang. Ya kritikannya cuma itu, jadi yang harus di improve karena di sini tuh faktor penting, ya shoulder padnya faktor penting, shape dan sebagainya. Kalau emang ini unisex ya harus dicoba di kedua belah kan.
cowok dan cewek bagaimana seperti itu aja sih. Oke, siap Om. Jadi Apalagi? gambaran besarnya menurut Om dari poin 10 berapa nilainya Om buat produk ini Om? Kalau pemilihan material sih udah bagus ya. Bisa 8 lah kalau saya kasih ya. Cuman kalau dari desain kembali lagi saya tidak mengujinya secara pasti, tapi kalau dari kompartemennya sudah lumayan mengadopsi untuk light hiking ya sama lah sekitar 8 ya. Oh gitu. Cuman ya ada beberapa minus tadi saya bilang kan shoulder pad, terus ini juga terlalu panjang kan kalau nggak salah. Oh itu buat ini terlalu panjang ya Om ya, buat hauling ini? Ya holdingnya ini terlalu panjang nih, harusnya kurangin 2 cm atau apa, cukup untuk ini aja sih. Oh gitu. Terus kalau bisa agak sedikit dijahit gini atau gimana gitu. Atau tapi sudah cukup sih segini sih sebenarnya. Oke, itu aja dari saya. Ya ini kembali lagi nih, ini akan potensi jebol juga nih kalau yang kayak gini, jadi harus ditambah apa? Ya ini belum dapat kritikan dari Om Ya, waktu di itu ya Vietnam. bikinnya. Karena ini pasti jebol di bawah nih pasti, karena bahan knitting akan berbeda dengan woven. Jadi ini kalau teman-teman tahu nih bahan woven itu adalah bahan tenun. Kalau ini bahan knitting, bahan rajut, pasti ini akan sedikit lebih lemah dibanding bahan woven. Seperti itu. Akan ada friksinya ya Om. Betul, friksi terutama. Apalagi kira-kira udah itu aja saya rasa. Cara ini sih bagus. Terus ada yang tambahan-tambahan itu tadi ya? Ya, jadi memang desain yang saya bikin ini konsepnya memang dibikin apa ya? Ya Bisa bongkar pasang sesuai kebutuhan tinggal dari waktu yang penggunanya. membuktikan, artinya seberapa jauh konsumen itu puas. Karena konsumen yang puas itu bukan buat dirinya sendiri, kadang-kadang dia merekomendasikan buat temen dan Ya. sebagainya. Nah, jadi suara konsumen itu adalah ya bagi penjual itu adalah suara Tuhan sebenarnya. Bukan bahasa Tuhan, soalnya maksudnya itu berpengaruh besar untuk dia melakukan pembelian kembali atau merekomendasikan produk itu buat temennya atau keluarganya atau gimana seperti itu. Saya rasa. Dan buat saat ini masih recommended buat dijual nggak Om nih Om? Produk ini? Ditelusin aja karena memang ada beberapa penyuka yang nggak suka yang ribet kan. Nah, Yang besar, tas besar, ada beberapa penyuka outdoor yang sukanya tas-tas ringan, ya itu salah satu yang recommended untuk dibeli. oh gitu. Ya. Oke. Iya deh Om, makasih banyak obrolannya. Oke. Mudah-mudahan sih masukan yang Om beri ke Anying Ya. bisa diperbaiki. Boleh. Mudah-mudahan Sama-sama. bisa lebih besar lagi nih. Oh ya, tadi saya juga minta maaf kalau order brand tadi yang saya kritik tuh semata-mata hanya ya kalau Salah ditanya satu jujur, kecintaan juga ya. iya, kecintaan sebenarnya. Nanti bolehlah ngobrol lain kali, saya akan berikan semacam konsultan gratis lah, konsultasi gratis atau Ya apa. kebetulan sempat ngobrol juga dengan Bowo sebagai Ya. salah satu Ya. ownernya Pinnacle. Cukup banyak terinfluence dari pembicaraan dan diskusi dengan Om waktu di forum OINC gitu. Iya, itu aja. Ya boleh lah nanti gimana sih produk yang bagus. Kalau tadi misalnya produk celana ya material udah bagus, tapi kalau fittingnya nggak bagus ya itu akan masalah juga gitu loh. Karena fitting itu gini, jadi celana outdoor akan berbeda dengan celana fashion gitu loh. Karena celana fashion tidak akan, contohnya nekuk nih ya, kalau saya bilang ya, nekuk kaki itu nggak bakal sampai seperti ini, ya kan? Celana fashion paling ya cuman biasa gitu aja. Makanya celana fashion tuh bentuknya lurus kan. Iya. Tapi kalau celana outdoor itu bentuknya pasti agak sedikit V. Oh gitu. Karena buat nekuknya seperti ini supaya bebas seperti itu aja sih. Contohnya itu aja sih. Oke. Oke, mungkin itu jadi masukan juga kita sebagai maker-maker indie di Indonesia ini, kita mungkin bisa besar bersama, kita majuin deh produk-produk indie kita. Jadi yang sejajar ya itu dengan tadi yang lain. bisa banget, karena yang penting gini, produk itu diperuntukkan untuk apa? Yang pertama itu aja, pertanyaan pada saya itu diperuntukkan untuk apa? Ya. Feature-nya apa? Itu aja. Terus apa yang mau ditaruh di suatu produk? Itu dulu aja. Apakah ini sesuai dengan, jadi makanya bisa jadi survei juga kan dengan teman-teman atau apa, oh ternyata nih dibutuhkan, oh ini nggak, kurang dibutuhkan dan sebagainya, itu bisa dari situ. Oh gitu. Siap. Oke, itu Oke, aja sih. makasih banyak buat Sama-sama. masukannya Om. Mudah-mudahan sih Sama-sama. maker Yuk. indie Indonesia bisa Harusnya bangkit. bisa. Karena kita punya potensi
besar. di Indonesia ini juga kita punya orang yang berkualitas untuk memberikan masukan buat kita sebagai maker. Ya indie di mungkin Indonesia. untuk kedepannya kalau emang ada forum diskusi ya bawa produknya masing-masing, ya kita review bantai-bantaian bareng gitu nggak jadi masalah Nah, gitu. menarik kan? Nggak Kapan apa-apa. kita ngumpul bareng Asal maker-maker ada Indonesia? sepakat waktu seperti ini kan, Ya. ya saya akan luangkan waktu itu aja. Nah, ini penawaran bagus nih buat teman-teman maker lokal nih. Kita diskusi bareng dalam forum yang sama. Kita tanyakan apa yang menjadi kekurangan supaya kualitas produk yang kita bikin nih sangat lebih baik. Ya, Setuju nggak? harusnya Oke. setuju sih, gratis. Oke. Oke, gitu aja ya Oke. teman-teman. Makasih buat semuanya. Kita udahin dulu obrolan kita hari ini. Kita lanjut di obrolan berikutnya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, ya. Gitu aja. Terima Oke, kasih. makasih. Apapun obrolannya, minumannya Bovita Leci. Oke. Dadah. Wadah, ini buah Vitalet.